Hai viewers, senang sekali bisa jumpa kembali dengan viewers di episode kedua elaborasi yang temanya kali ini adalah bagaimana sih cara mengatasi rasa gugup. Ya memang rasa gugup ini adalah penting ya kita bahas karena sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya rasa gugup ini atau rasa grogi ini muncul saat kita dihadapkan dengan suatu peristiwa atau kejadian atau kegiatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan ini merupakan hal yang wajar sebetulnya viewers karena rasa gugup itu merupakan respon alami dari tubuh. Dan justru rasa grogi atau gugup itu adalah pertanda baik. Kenapa? Karena itu menandakan bahwa viewers masih memiliki atau bahkan memiliki rasa antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan atau kejadian tersebut. Nah, tapi alangkah baiknya memang kita tahu bagaimana cara mengurangi rasa grogi atau rasa gugup itu tadi, sehingga pada saat kita eksekusi kegiatan tersebut kita akan terlihat lebih profesional dan juga memiliki nilai unggul dibandingkan dengan yang lain. Nah, biasanya rasa grogi atau gugup ini munculnya di saat-saat tertentu ya, atau bahkan yang tiba-tiba. Kalau di acara-acara formal, misalkan untuk menyampaikan gagasan di sebuah forum, atau di presentasi di dunia bisnis atau dunia pekerjaan, misal pada saat interview dalam lamaran pekerjaan, atau bisa juga presentasi dalam dunia pendidikan di depan orang banyak dalam satu forum ya, atau misal yang lebih santai lagi tapi cukup bikin deg-degan adalah pertemuan pertama dengan calon mertua, ya kan? Deg-degan kan, jujur. Karena itu bagaimana sih kita pentingnya untuk bisa mengetahui, mengendalikan rasa gugup atau grogi yang timbul karena kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana caranya, sedangkan prakteknya ini cukup mudah untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan memberitahukan tipsnya untuk bisa mengendalikan rasa grogi atau gugup itu tadi. Oke, tips yang pertama yaitu jangan takut dengan rasa gugup. Kenapa? Karena jika rasa takut ini terlalu kita rasakan, biasanya rasa takut ini akan semakin menjadi-jadi dan membuat performa viewers berantakan. Misal, biasanya tanda-tanda rasa gugup itu adalah keringat dingin, ya kan? Atau badan terasa bergetar, mulut ini biasanya paling terasa bergetar, kemudian tangan itu biasanya sedikit lebih tremor dan bergetar, dan tentunya jantung ini terasa berdetak lebih kencang, ya kan? Nah, bagaimana cara menghilangkan atau melawan rasa takut itu? Nah, viewers bisa membentuk mindset bahwa itu adalah pengalaman yang pasti dialami oleh semua orang. Jadi, anggap saja itu adalah tantangan atau sesuatu yang challenging untuk viewers untuk bisa kita taklukkan rasa takut itu. Semua orang pasti harus ya untuk bisa sukses adalah keluar dari zona nyaman atau istilahnya out of comfort zone. Nah, tips yang kedua yaitu melakukan persiapan yang matang. Biasanya pada saat kita akan melakukan suatu kegiatan, ada beberapa orang, mudah-mudahan viewers bukan termasuk salah satu orang itu ya, yaitu menyepelekan begitu kegiatan yang akan berlangsung. Atau mungkin walaupun itu adalah hal yang belum pernah dilakukan, tetapi dianggap ringan saja, sudah tidak perlu persiapan yang begitu matang, toh nanti akan berjalan dengan sendirinya. Memang tidak salah viewers, tetapi alangkah lebih baik apabila kita melakukan persiapan yang matang. Kenapa? Karena akan membantu performa viewers untuk lebih baik lagi, memberikan secara maksimal dengan hasil yang optimal, dan tentunya untuk audiensnya nanti bisa merasakan dampak yang positif dari viewers. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan persiapan yang matang? Salah satu tips yang bisa saya berikan adalah mengajak orang terdekat viewers untuk melakukan simulasi presentasi. Jadi, viewers sebagai pembicara misalkan, kemudian orang terdekat viewers sebagai audiens yang seolah-olah atau pura-pura memberikan pertanyaan, sehingga apabila ada pertanyaan-pertanyaan tidak terduga, nantinya viewers bisa menyiapkan jawaban yang tepat. Hal ini penting agar bisa menguji kemampuan viewers apakah sudah siap dengan materi tersebut atau belum, sehingga nantinya ke depannya kita bisa melakukan evaluasi dan dijadikan pembelajaran untuk bisa mempersiapkan materi dengan matang dan lebih baik lagi. Oke, tips yang selanjutnya sebetulnya simpel aja sih viewers, yaitu pede, percaya diri. Sepertinya ini adalah hal yang simpel ya, sudah umum disarankan banyak orang dan ahli-ahli, tetapi tidak semua mudah untuk
mengimplementasikan dalam diri, karena ada beberapa orang yang merasa, apalagi sekarang sedang umum isu-isu mental health, insecurity seperti itu, sehingga penting untuk membentuk mindset bahwa kita harus memiliki kepribadian yang percaya diri. Caranya bagaimana? Yaitu memenuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif, jangan dengan hal yang negatif. Hal negatif adalah misal, bisa nggak ya saya melakukan itu? Tetapi ada yang kurang, saya ingin memberikan yang terbaik, apakah audiens nanti kira-kira puas tidak ya? Jangan memikirkan hal seperti itu, viewers. Tapi alangkah baiknya dengan hal yang positif, misal saya bisa kok, apapun nanti hasilnya, saya akan jadikan itu hal pembelajaran saya, evaluasi saya. Kemudian jika hal tersebut atau hasilnya baik, maka bisa menjadi nilai positif juga untuk viewers. Jadi jadikan semua itu pikiran-pikiran positif untuk membentuk kepribadian yang penuh percaya diri, kan nanti performanya jadi lebih optimal dan baik ya. Kemudian tips yang keempat, ini lebih secara teknis ya viewers, yaitu tarik nafas dan melakukan pemanasan. Tarik nafas ini adalah mudah saja jika dipraktekkan dalam sehari-hari, yaitu tarik nafas kurang lebih 4 detik, ditahan lewat hidung, kemudian kita buang lewat mulut pelan-pelan. Nah, ini nantinya jika kita merasakan gugup, deg-degan yang jantung berdetak cepat, nanti akan lebih berkurang. Karena kenapa? Pada saat kita gugup, tubuh kita ini kekurangan suplai oksigen. Dengan kita menarik nafas secara perlahan, kita akan menjadi lebih rileks dan asupan oksigen dalam tubuh kita kembali dalam kadar yang normal. Dan juga tentunya dengan tarik nafas tersebut kita bisa melakukan relaksasi untuk belajar artikulasi. Artikulasi ini apa, viewers? Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas untuk audiens kita. Bagaimana caranya? Kita bisa latihan pelafalan A, I, U, E, O secara jelas. Bukan A, I, U, E, O ya. Nanti akan terlihat lemas, kemudian tidak bersemangat, begitu kan tidak enak ya, viewers. Bagaimana jika kita bisa melatih artikulasi kita dengan baik, yaitu dengan pelafalan A, I, U, E, O dengan jelas, sehingga nanti pesan yang tersampaikan bisa dipahami dengan baik oleh audiens. Oke, bagaimana? Cukup mudah ya viewers untuk bagaimana kita belajar untuk mengendalikan rasa gugup atau mengurangi rasa grogi itu tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk viewers pada saat ingin menyampaikan gagasan dalam suatu forum atau melakukan presentasi untuk pertama kalinya dalam dunia perkuliahan atau dunia pekerjaan begitu, dan bisa bermanfaat untuk segala hal yang sekiranya ada momen-momen yang membuat viewers merasa gugup atau grogi itu tadi. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube channel aku, Elisa Widya, dan bisa sharing juga ide-ide atau tema-tema yang mungkin viewers pengen bahas di kolom komentar Elisa Widya. Thanks for watching. Bye-bye.